Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung di sini. Di sore hari ini saya akan membahas tentang yang disebut dengan kiamat. Kiamat secara hakikat ya teman-teman ya. Sebelumnya kita akan menjelaskan dulu ya bahwa kiamat itu kan artinya kan kehancuran ya. Ya, kiamat itu kehancuran. Nah, kebanyakan ya kalau kita belajar dalam Islam ya atau di bangku sekolah ya, kita akan selalu diberikan pemaknaan ya, diberitahu bahwa kiamat itu ya memang hancur. Hancurnya apa? Hancurnya alam semesta gitu ya. Dan banyak ciri-cirinya misalkan seperti itu ya. Contohnya misalkan apa ini apa ya, matahari ya, matahari yang harusnya itu munculnya dari timur gitu ya, dia nanti muncul dari barat misalkan begitu ya. Dan banyak lagi nih ya, dan banyak lagi ciri-cirinya yang sudah dijelaskan di dalam Islam ya, yang biasanya teman-teman dulu mungkin waktu SMP, SMA ya, dijelaskan sama guru agamanya tentang kiamat ya. Ya itu benar ya teman-teman ya, itu adalah kiamat alam semesta gitu. Nah, di sini saya tidak akan membahas tentang kiamat yang alam semesta itu sendiri ya, tapi saya lebih akan membahas tentang kiamat terhadap diri sendiri ya. Nah, kiamat itu tadi kan hancur ya teman-teman ya, hancur, kehancuran. Nah, di mana kiamat yang sejati ya, yang sejati itu hancurnya dalaman diri kita. Jadi ada bagian dalam diri kita ini yang hancur. Siapakah itu yang hancur? Yaitu keegoan. Ya. Nah, keegoan ini teman-teman ya muncul saat apa? Keegoan diri ini ada ya. Ego itu penting juga teman-teman ya. Untuk apa? Mempertahankan hidup ya. Contoh ketika kita diberikan ego sama Tuhan ya, ada komponen ego ya di dalam diri manusia itu pasti ada egonya. Karena memang itu adalah kendaraan. Sama seperti tubuh fisik ini ada kendaraannya berupa pikiran, ada perasaannya, kemudian ada ego. Nah, di dalam ego ini sebenarnya Tuhan itu menciptakan ego itu untuk apa? Untuk manusianya ini ya. Tubuh manusia ini bisa terlindungi. Contohnya ketika teman-teman ya ada hewan yang sangat buas sekali. Otomatis teman-teman pasti refleks ya, langsung lari. Ya, dia pasti langsung lari. Nah, makanya kenapa di sini ego penting. Di saat apa? Oh, ada hewan buas ya, dia akan lari. Kemudian ada sesuatu yang mengancam banget gitu ya. Ya pasti ya kita itu tahu ada motor yang mau nabrak kita lah, otomatis kan egonya langsung lari kan. Nah, itu pentingnya ego di situ ya, survive hidup gitu bahasanya. Nah, tapi teman-teman ya seiring berjalannya waktu ya, ternyata ego kita itu sudah dididik dari kecil untuk apa? Untuk lari terhadap hal-hal masalah misalkan ya. Ya, dianggap ini masalah ini tidak baik, ini kamu harus menjadi orang yang seperti ini, kamu nggak boleh seperti ini, nanti kamu harus gini gitu ya. Lah akhirnya apa? Ternyata ego itu semakin gede. Yang awalnya ego itu kecil ya, hanya untuk bertahan hidup aja. Tapi seiring berjalannya waktu dari kecil tuh dipupuk terus, dipupuk ya sampai besar besar besar, sampai ego itu membesar secara tidak sadar kitanya. Ego itu menutupi kesadaran murninya, menutupi diri sejatinya. Nah, sehingga disinilah ada momen yang disebut dengan kiamat. Kiamat apa? Hancur, hancurnya ego. Ya, dihancurkan egonya sama alam semesta, pemilik alam semesta yang maha dahsyat ini ya menghancurkan ego manusia. Ya, ternyata dihancurkan. Ya, dihancurkan dengan apa? Banyak cara. Satu, dihancurkan dengan misalkan dia diberikan masalah yang sangat besar banget sampai dia ngedrop mentalnya misalkan ya. Kemudian dia diberikan misalkan banyak sekali, makanya ada ujian hidup ya. Ya bahasa katanya ada pembelajaran jiwa yang harus dialami ya. Pembelajaran jiwa yang harus dialami ini untuk apa? Bukan untuk sesuatu yang buruk, tapi ternyata untuk mendidik ego di sepeda. Di sepeda. Di jok ya uang ya. Di jok uangnya. Ya, ternyata egonya itu harus disadari bahwa ternyata egoku gede banget seperti itu, dan itu pengalaman saya ya. Jadi teman-teman ya, saya itu merasakan betapa ego saya yang gede banget, teman-teman tahu nggak? Ketika apa? Ketika saya mengalami anxiety disorder.
ketika saya mengalami anxiety disorder, saya benar-benar merasakan bahwa ternyata ego saya gede banget. Di situ saya sampai bingung loh, saya sampai gede banget sih egoku gitu loh, sampai saya tuh bingung ya, caranya ini ego ini biar nyerah gimana sih kayak gitu. Ternyata ya saya menyadari, ya ampun, ternyata ego saya sangat gede banget, sehingga apa, sehingga saya disitulah menyaksikan betapa ego ini yang gede dan liarnya luar biasa ya, gede dan liarnya luar biasa, sehingga apa, disinilah momen-momen saya menyadari betapa ego ini sangat gede dan kenceng banget. Disinilah mulai alam semesta ini ya, bahasa kata pemilik alam semesta sang sumber ini sendiri ya, mendidik, menggunakan tubuh ini ya untuk menyaksikan ego yang sangat besar ini. Kemudian perlahan-lahan ya, semua itu dituntun dengan luar biasa gitu ya. Makanya disinilah yang disebut dengan egonya dikiamatkan gitu ya teman-teman ya, egonya dikiamatkan begitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Oh iya, Mbak Zara ya, begitu ya teman-temanku. Jadi kiamat yang sejati adalah hancurnya keegoan diri dari dalam dengan berbagai cara yang Tuhan akan berikan kepada kita, berbagai cara yang Tuhan akan berikan kepada kita, cara dan di situ egonya selalu kita pupuk setiap saat sampai akhirnya dihancurkan ya, untuk dibangkitkan. Jadi dihancurkan tuh bukan untuk dihancurkan, tapi aslinya dihancurkan untuk dibangkitkan kesadarannya. Jadi kesadaran barunya dibangkitkan lagi. Kesadaran barunya dibangkitkan lagi, sehingga kita apa, benar-benar baru merasakan hidup saat apa, dikiamatkan keegoannya, barulah kita benar-benar hidup ya, dan itu harus dialami sendiri-sendiri ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Kita sambung di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa ke YouTube ya nanti ya, saya upload di situ. Oke ya.